Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau bertanya nih. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bapak. Iya, Pak. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk Mas Iqbal, silakan memimpin doanya. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, marilah kita masuk dari kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Amin. Selesai. Nah, sebelum ke materi, Bapak mau mengajak kalian duduk dulu ya. Iya. Ya, Bapak. Sebelumnya semangat agar kita Gimana tuh, bisa Pak? agar sebentar ya Mas ya. Agar kita bisa bersemangat untuk menerima pelajaran pada hari ini. Nah, untuk semuanya dilihat contohnya dulu ya, tidak berulang. Tepuk semangat. 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 Nanti Bapak tambahin yip. Jawabannya kalian hore gitu ya. Kita mulai ya. 1, 2, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yip. Hore. Yip. Semangat ya. Hari ini anak-anakku semua kita akan belajar tentang kalimat deskriptif. Sini ada yang tahu kalimat deskriptif? Oh ya. Nah, kita simak video ini supaya kita tahu apa itu kalimat deskriptif. Simak ya anak-anakku. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Smita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 4 dengan topik menulis teks deskripsi. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Berikutnya yaitu tujuan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi bertujuan memberi gambaran yang jelas tentang suatu objek. Kedua, membantu pembaca melihat dengan kata-kata. 3. Menjelaskan ciri-ciri khusus suatu benda, orang, atau tempat. Dan yang keempat, teks deskripsi bertujuan untuk menumbuhkan kesan atau perasaan tertentu. Kemudian, teks deskripsi memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama, menggambarkan objek secara terperinci. Kedua, menggunakan bahasa indera kita untuk mendefinisikan suatu benda. Ketiga, menggunakan banyak kata sifat. Selanjutnya, membantu pembaca seolah-olah melihat langsung objeknya. Dan yang terakhir, teks deskripsi fokus pada satu objek. Lalu, apa saja ya bagian-bagian teks deskripsi? Yang pertama, yaitu judul. Judul ini menunjukkan topik atau objek yang akan dideskripsikan. Kedua, paragraf identifikasi. Bagian awal yang memperkenalkan objek yang akan digambarkan. Ketiga, ada paragraf deskripsi, yaitu berisi penjelasan detail tentang bentuk, warna, ukuran, bau, suara, dan lainnya. Dan yang terakhir, paragraf kesimpulan yang berisi pendapat atau perasaan penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Nah, berikut ini langkah yang membuat karangan teks deskripsi. Yang pertama, kita dapat menentukan tema. Kedua, kita tentukan judul yang akan kita deskripsikan. Ketiga, membuat kerangka karangan. Dan terakhir, kita dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi
Teks deskripsi yang Musmita contohkan berjudul Sepedaku. Nah, coba di sini siapa yang bisa membaca? Saya. Dibacakan. Sepedaku. Aku memiliki sepeda kesayangan. Sepedaku hasil pemberian ayah sebagai hadiah ulang tahunku ke-9 tahun. Sepedaku berwarna merah dan dilengkapi dengan 2 roda besar dan setelnya yang empuk serta nyaman. Dihiasi dengan gambar kartun favoritku. Di bagian depan terhadap keranjang kecil berwarna hitam. Bel sepeda berbunyi kring-kring saat ditekan. Setiap pagi aku selalu mengendarai sepeda itu menuju sekolah dan rasanya sangat nyaman menyenangkan. Terima kasih Mbak Isti. Menang Mbak Isti. Nah, jadi anak-anak ini adalah contoh teks deskripsi. Yang pertama, yang bacaannya sepedaku itu adalah judul. Nah, yang teks yang ini yang ada di atas kiri, aku memiliki sepeda kesayangan, sepedaku hasil pemberian ayah sebagai hadiah ulang tahunku ke-9 tahun, itu merupakan bagian identifikasi anak. Dan berikutnya yang panjang ini yang sudah dibaca sama Mbak Isti tadi, ini adalah bagian deskripsi, dan yang terakhir ini adalah bagian kesimpulan. Itu. Ini memiliki 3 paragraf ya. Mari kita bahas dari paragraf yang pertama. Anak-anak tadi sudah belajar tentang apa itu tes deskripsi kan? Ya. Mulai judul, identifikasi, deskripsinya, serta kesimpulannya. Sudah paham semuanya kan? Sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak punya game nih untuk kalian semua. Nah, game itu kalian menjadi 2 kelompok ya. Coba baca menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 kelompoknya Mbak Isti, di sini kelompok 2 kelompoknya Mas Wahyu. Nah, salah satu dari kelompok akan Bapak berikan kartu nih. Nah, kartu ini adalah kartu deskripsi yang akan mendeskripsikan atau mencontohkan suatu hewan. Nah, untuk tugas dari kelompok yang tidak beri Bapak diberi kartu akan menebak nih apa yang dideskripsikan kelompok yang akan diberi kartu. Seperti itu. Oh, yang diperagakan Bapak. Ya. Oh, pakai suara Bapak. Ya, pakai suara biar lebih deskripsi lagi. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Kelompok 1 Nah, untuk nomor 1 bisa dipersilakan untuk maju ke depan untuk memperagakan apa yang Bapak kasih. Nah, untuk kelompok 2 bisa disimak ya. Baik, Ya. Pak. Nanti mereka coba ya, Pak. Ya, ayo buat disimak ayo. Ya, oke. Yang pertama, dia panjang. Ayo. Terus begini. Coba. Apa? Ayo. Ayo nomor 1. Ulang. Yeay. Ayo masih ada lagi Ya, ya. itu. Dia berkaki 4. Dia banyak hidup di hutan dan terkadang dia ada di zoo atau kebun binatang. Terus dia memakan daging. Terus Ya, boleh. bunyinya har. Ayo, coba. Harimau, ya benar Mas Ayu. Nah, terus ini yang ketiga, dia punya apa ya? Punya kuping di atas 2, terus lompat gitu. Makanya wortel. Terus dia tubuhnya warnanya putih. Kelinci. Oke. Dan terakhir aku punya dia punya 2 kaki. Dia punya sayap. Bisa terbang. Makanya biji-bijian. Burung. Yeay.
Beri apresiasi untuk satu. Baik, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Nah, anak-anak semua, tadi kita kan sudah mengetahui apa itu tes deskriptif, bagi-bagiannya, serta tadi kelompok satu juga mempraktekkan bagaimana mendeskripsikan sesuatu ya tentunya. Nah, setelah kita melalui itu semua, Bapak punya LKPD ini untuk dikerjakan. Jadi Bapak akan membagikan ini LKPD itu ya anak, Ya Pak. dikerjakan. Kerjakan secara individu ya, jangan mencontek. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan ke Bapak. Sendiri-sendiri atau Pak, ini nomor 3, Pak. Ya itu kalimat, Pak, ini kenapa pakai masker, Pak? ya itu lagi sakit gitu. Ya. Ah, ini gambar apa Pak? Itu gambar kelinci. Nah, dikerjakan ya. Iqbal, Apa? Iqbal bisa baca nggak? Gambar saya Iqbal. Sini. Apa ajarin? Ada yang kesulitan? Tidak. Bisa semua ya. Sudah. Sudah. Ya, Pak. Ya. Kalau sudah dikembangkan ya. Terima kasih. Ya, pintar. Mas Wahyu sudah belum? Sudah? Ya, sudah. Pintar. Nah, nanti setelah pertemuan berikutnya kita akan berikan nilai. Nah, kalau nilainya masih di bawah 75, maka kalian akan mengerjakan remedi ya. Ya Pak. Ya Pak. Setelah mengerjakan LKPD, memainkan game, dan melihat video tentang apa itu kalimat deskriptif, adakah yang anak-anak bingung kan? Iya. Ya Pak. Nah, mau tanya nih, tadi kita belajar apa? Tes Tes deskripsi. Deskriptif, ya benar. Nah, apakah hal yang menyenangkan dari pembelajaran Bapak tadi? Praktek, ya, ciri-ciri ya. Iya. Baik, terima kasih ya semuanya. Ya Pak. Baik, mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan. Tadi sudah dibuka dengan doa, maka ditutup dengan doa juga ya. Baik, siapa yang mau minta doa pulang? Saya. Ya, silakan. Siap. Doa mulai. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Apabila Bapak ada kesalahan kata atau perbuatan, Bapak mohon maaf. Bapak pelajaran hari ini Bapak cukupkan, hanya di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.